Hello Indonesia, this is your captain speaking. Inilah detik-detik di mana wibawa seorang Erick Thohir, sosok penting di balik transformasi sepak bola nasional, dipermainkan secara terang-terangan oleh panitia Liga 4. Beginilah potret buram kompetisi lokal kita yang justru mencoreng marwah sepak bola Indonesia. Drawing Liga 4 kali ini benar-benar membuat publik tercengang. Bukan karena kejutan positif, melainkan karena absurditasnya. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Juara dari Provinsi Banten berada di grup B2. Sebuah proses yang seharusnya penuh integritas justru dilakukan dengan cara yang nyaris tidak masuk akal. Bagaimana tidak, bola undian yang sudah diambil malah disimpan dan diletakkan kembali di balik meja. Ini sungguh gila. Bukan hanya menciderai semangat sportivitas, tetapi juga mempermalukan nalar kita semua. Ini bukan hanya lelucon, ini adalah penghinaan terhadap publik sepak bola Indonesia. Sebodoh itukah supporter Indonesia di mata mereka? Sebuah drawing atau undian yang kualitasnya bahkan lebih rendah dari undian arisan ibu-ibu RT. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Seluruh bangsa dibuat geleng-geleng kepala. Kita dibuat bertanya, apakah ini cerminan masa depan sepak bola kita? Sudah menjadi kebiasaan di negeri ini, semua didiamkan, sampai viral. Dan setelah kegaduhan membuncah di jagat maya, barulah tindakan diambil. Dan benar saja setelah kejadian memalukan ini menyebar luas, Erick Thohir pun akhirnya turun tangan. Sang Ketua Umum PSSI mengecam keras insiden tersebut. Sebuah aksi yang ia anggap menciderai integritas sepak bola nasional. Sebuah integritas yang mati-matian ia perjuangkan dan ia bangun. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Erick Thohir langsung memerintahkan agar proses drawing diulang. Bahwa drawing yang mereka lakukan itu kan saya udah bikin statement, itu salah dan melukai. Namun tidak ada sanksi, tidak ada proses hukum. Yang muncul hanyalah sebuah klarifikasi bahwa DC Afrianto mengalami keterbatasan dalam gerak tangannya. Sontak publik pun bertanya-tanya, jika memang demikian, mengapa bukan orang lain yang ditugaskan? Apakah hanya beliau satu-satunya sosok di negeri ini yang mampu menggenggam bola undian semacam itu? Sebuah alasan yang lebih pantas menjadi bahan parodi ketimbang klarifikasi resmi. Sekali lagi logika dan nalar publik dipermainkan. Akhirnya drawing yang sempat menjadi lelucon nasional itu pun dibatalkan. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Dan ya, dilakukanlah drawing ulang. Namun luka dan pertanyaan besar tetap tertinggal. Sampai kapan sepak bola Indonesia terus menari di atas panggung drama seperti ini? Awalnya kita semua terpukau. Sosok Erick Thohir tampil bagaikan palu keadilan. Tegas, menggetarkan, membuat mereka yang bermain di balik layar ketar-ketir. Namun nyatanya, bahkan nama besar sekaliber Erick Thohir pun tampaknya tak cukup untuk membuat mereka berbenah. Kejanggalan demi kejanggalan kembali terjadi dalam drawing ulang Liga 4. Sebuah proses yang seharusnya jadi momentum pemulihan, justru kembali jadi panggung dagelan. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Pertama, sang pengocok bola terlihat terburu-buru. Seolah ada yang dikejar, membuat para supporter bertanya mau kemana dia, kenapa terburu-buru. Kedua, proses itu dilakukan hanya oleh segelintir orang, tanpa pengawasan, tanpa pihak klub, dan tanpa netralitas. Ketiga, kamera yang seharusnya menjadi saksi kebenaran justru menjadi alat kecurigaan. Coba perhatikan dalam proses drawing itu, zoom in dan zoom outnya sungguh membuat kita bingung. Mereka melakukan zoom in saat kertas dibuka, kemudian zoom out saat bola dikocok. Saat proses zoom in, kita semua tak bisa melihat toples bola-bola itu. Dan saat proses zoom out, bola-bola itu pun menghilang dari pantauan kita semua. Apa yang terjadi di balik kamera tentu kita tidak pernah tahu. Tapi asumsi terlanjur tumbuh di mana-mana. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Dan puncaknya adegan yang nyaris tak bisa dipercaya. Di menit ke-15 siaran langsung itu, sang pengocok undian seketika menghilang.
Pengocok undian itu lenyap, seolah sedang bermain dalam pertunjukan sulap. Padahal masih ada 11 klub yang belum diumumkan. 2 bola tersisa dan tim yang akan Baiklah, demikianlah untuk prosesi drawing. Tapi entah bagaimana, hasil drawing sudah selesai. Lucunya, video live itu tiba-tiba dihapus, dan video baru pun akhirnya diunggah ulang. Tapi jejak kejanggalan tak bisa dihapus dari ingatan dan tangkapan layar para supporter yang kritis. Entah ini drawing atau sekadar sandiwara. Dan kalaupun ini adalah drama, sebodoh itukah supporter di republik ini di mata mereka? Bukankah ini bertolak belakang dengan standar AFC yang begitu transparan, juga begitu profesional? Yang mana drawing selalu dilakukan di meja terbuka tanpa mengalihkan sedetik pun pandangan dari hal-hal sensitif semacam itu. Selain itu, dalam drawing pada umumnya selalu disaksikan oleh banyak pihak, juga dari berbagai perwakilan. Mereka memang mengatakan bahwa dalam drawing ini dihadiri oleh perwakilan Asprof PSSI dan perwakilan klub. Tapi dari video tersebut, kita hanya menyaksikan ada 3 orang saja. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Dan lagi-lagi proses zoom out dan zoom in-nya sungguh tak transparan. Mereka selalu menyangkal, mereka selalu membantah saat publik berkata semuanya sudah diatur. Tapi hari ini, lihatlah sendiri apa yang terjadi. Yakinlah, sebentar lagi pasti akan muncul klarifikasi klise. Mungkin tangan tremor seperti sebelumnya, atau mungkin tudingan baru bahwa supporter hanya mencari-cari kesalahan, bahwa supporter sudah memfitnah panitia. Selalu seperti itu, bermain drama bukan menyelesaikan masalah. Padahal yang diminta publik bukan membuat candi dalam semalam, hanya menyelenggarakan sebuah drawing. Sebuah proses sederhana yang seharusnya bisa dilakukan dengan benar, adil, jujur, dan transparan. Lalu jika ini hanya kesalahan teknis seperti yang selalu mereka katakan, mengapa tidak dipersiapkan dengan matang? Apakah mereka tidak sadar bahwa seluruh Indonesia sedang mengawasi dan supporter yang kritis menyoroti tajam setiap gerak-gerik mereka? Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Dan kini rasa pesimis mulai tumbuh. Bagaimana bisa kita berharap pada penyelenggaraan liga yang adil dan berkualitas jika sekadar melakukan drawing pun mereka gagal melakukannya dengan benar? Hari Minggu sudah rapat exco, kita mereview total, tidak hanya drawingnya, tapi sistem kompetisinya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tentu kalau masalah investigasi kita lakukan, kalau hukuman ada, ya. Iya, sekali lagi, mereka selalu menyangkal tuduhan bahwa semua sudah diatur. Selalu membantah saat publik mencium bau kejanggalan. Tapi lihatlah panggung hari ini. Sebuah pertunjukan yang tanpa mereka sadari justru mempertegas semua tuduhan itu menjadi semakin nyata. Kalau terus-menerus seperti ini, maka publik tak perlu lagi menuduh. Karena apa yang terjadi hari ini adalah pengakuan tak bersuara. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Maka untuk kalian para supporter sejati, jangan pernah lelah menjadi suara yang kritis. Jangan pernah padam menjadi api yang terus menyala di tengah kegelapan sistem. Karena hanya kalianlah penjaga terakhir, benteng terakhir agar mereka tak terus bermain semaunya, semena-mena, dan seakan tak ada yang bisa menghentikan mereka. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, andai bukan karena para pemain diaspora, mungkin harapan timnas untuk melangkah ke Piala Dunia hanya tinggal mimpi di atas kertas. Karena apa? Karena sistem yang bobrok. Apa yang kita harapkan dari penyelenggaraan liga yang seperti ini? Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport. Dengan liga yang modelan begini, apakah kita berharap akan muncul pemain seperti Jay Itses? Sungguh tidak mungkin. Ketika Anda selalu mengulangi ini, maka kita pun semakin yakin jika supporter hanya dijadikan sebagai ladang cuan. Fanatisme kita dimanfaatkan, loyalitas kita dimonopoli, tapi ketika waktunya keadilan berbicara, mereka membisu, mereka kabur, mereka bersembunyi di balik dalih-dalih usang. Ini bukan tuduhan mutlak, dan kami tak berkata mereka pasti curang. Tidak, tapi kita melihat, kita menyaksikan bahwa apa yang mereka pertontonkan mengundang begitu banyak tanda tanya, begitu banyak asumsi liar. Sebuah proses drawing yang seharusnya jadi simbol transparansi justru tampil seperti dagelan. Dan kami ulangi sekali lagi, kualitasnya bahkan kalah jauh dari kocokan arisan ibu-ibu komplek. Narasi dari video ini hanya ada di channel YouTube Icam Sport.
Sepak bola seharusnya jadi hiburan dan kebanggaan, bukan jadi panggung kebodohan dan permainan licik yang membunuh harapan jutaan pecinta bola di negeri ini.